Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Tumijan, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Terbuka Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana penggunaan LMS model dalam pembelajaran jarak jauh. Layanan apa saja yang dapat diberikan melalui LMS Model? Nah, mari kita simak pada video berikut ini. Nah, setelah pada video berikutnya kita membuat akun LMS pada Model Cloud. Berikutnya pada video ini akan saya berikan bagaimana penggunaan LMS Model Cloud dengan berbagai materi pembelajaran yang ada di dalam Model Cloud. Di sini kita lihat pada menu utama terlihat mata pelajaran yang akan diberikan kepada para siswa. Nah, ini menu dashboardnya. Kemudian kita masuk ke dalam mata pelajaran. Di dalam penggunaan LMS Model Cloud, ada beberapa interaksi yang dapat disajikan di dalam LMS tersebut. Yang pertama yaitu interaksi peserta didik dengan pendidik. Yang kedua, interaksi peserta didik dengan materi. Dan yang ketiga, interaksi antar peserta didik. Ada mata pelajaran yang sudah dibuat. Di sini terlihat ada, nah ini menu utama halaman teknologi informasi dan komunikasi. Pada menu ini, di sini kita dapat melakukan interaksi dengan peserta didik atau siswa dengan memberikan sapaan atau sambutan sebagai pembuka pada awal pelajaran. Di sini sepertinya contoh ini selamat pagi dan selamat berjumpa siswa-siswi dimanapun berada. Nah, ini merupakan salah satu bentuk interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Selain pada menu utama, berikutnya yang merupakan hubungan interaksi dengan peserta didik yaitu absensi. Di sini terlihat beberapa hari dalam sesinya yang disediakan. Kemudian pada pertemuan pertama, operasi dasar komputer. Sebagai pembuka pada pertemuan pertama, kita memberikan sapaan kepada para siswa seperti yang ada ini. Pada pertemuan 1 dijelaskan tentang operasi dasar komputer dan prakteknya melalui video pembelajaran dengan mempelajari materi. Ini kalian diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan komputer serta memahami berbagai jenis komputer dan kegunaannya. Selamat belajar. Nah, ini merupakan salah satu bentuk interaksi pembuka materi untuk peserta didik. Bentuk interaksi yang kedua yaitu interaksi peserta didik dengan materi. Untuk memenuhi interaksi tersebut, dalam LMS kita membuat menu yaitu materi yang kita sampaikan. Sini ada materi berupa PowerPoint yang langsung di-download oleh masing-masing peserta didik. Nah, kemudian ada juga video pembelajaran yang kita sematkan di dalam menu URL
Di sini judulnya praktek pengoperasian komputer. Nah, ini adalah alamat link video pembelajaran yang kita sediakan. Interaksi peserta didik dengan materi yaitu bagaimana siswa mendapatkan materi pelajaran di dalam kelas belajarnya untuk dapat memenuhi program pendidikan ditempuh. Selain pada materi, di sini juga ada interaksi dengan materi yaitu bentuk tugas atau latihan yang dapat kita sajikan. Di sini sebagai contoh saya membuat link akses Google Form, di mana di dalam Google Form ini terdapat serangkaian soal-soal sebagai latihan bagi peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman yang dicapai oleh peserta didik selama mempelajari materi yang sudah diberikan. Kemudian ada kolom tugas. Dalam interaksi yang ketiga, peserta didik dapat berinteraksi dengan peserta didik yang lain dalam diskusi materi pelajaran. Di sini masing-masing peserta didik memberikan tanggapan terhadap materi yang didiskusikan, kemudian masing-masing peserta didik sesama peserta didik dapat melihat diskusi yang disampaikan oleh teman-temannya. Kemudian dapat saling menanggapi terhadap diskusi atau tanggapan dari teman yang lain. Nah, ini beberapa tadi contoh pemanfaatan LMS dalam pembelajaran jarak jauh melalui online yang mencakup beberapa interaksi. Ada 3 interaksi yang dicapai. Pada kesempatan ini saya hanya memberikan sedikit materi karena untuk pengisiannya masih belum lengkap. Jadi sampai di sini dulu tentang penggunaan LMS pada model cloud. Selanjutnya ini apabila tadi itu bagaimana tampilan dari segi seorang pengajar yang menggunakan LMS model cloud. Sekarang kita akan masuk pada status sebagai pelajar atau siswa, masuk sebagai user siswa. Masukkan. Ini adalah user dan password yang telah didaftarkan sebagai peserta didik pada LMS model. Setelah login, nah maka akan muncul kelas mata pelajaran yang akan dijalani oleh siswa. Langsung masuk pada menu utama. Nah, sini ini ada halaman pembuka tadi. Nah, di sini siswa dapat membaca bagaimana sapaan dan sambutan pertama pembuka pelajaran. Selamat pagi dan selamat berjumpa siswa-siswi dimanapun berada. Pada pembelajaran online mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini akan membahas tentang operasi dasar komputer yang akan menjadi bekal bagi kalian semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah sapaan dari pengajar kepada siswa yang tadi merupakan bentuk interaksi antara siswa dengan pengajar.
asistensi. Nah, ini menu materinya, materi yang dapat langsung terdownload oleh siswa. Maka siswa dapat menggunakannya untuk memahami materi. Nah, ini sapaan awal pelajaran. Sini ada disampaikan tujuan dari pembelajaran yang dijalani pada pertemuan pertama. Kemudian melalui video pembelajaran, nah ini siswa dapat mengakses video pembelajaran. Sini ketika ini di klik, maka akan masuk ke langsung ya laman YouTube. Karena video yang kita gunakan adalah video dari YouTube. Nah, ini untuk diskusinya. Nah, di sini siswa dapat membuat diskusi. Nah, ini satu. Ini. Setelah kalian mempelajari materi yang diberikan, coba kalian berikan contoh berbagai jenis komputer yang dapat kalian temui di sekitar tempat tinggal kalian beserta manfaatnya. Nah, kita sebagai peserta didik yang dapat memberikan tanggapan terhadap materi diskusi yang diberikan. Saja di sini komputer. Kemudian dikirim jawabannya. Nah, sudah masuk. Nah, ini adalah tanggapan dari peserta didik. Ini dapat dilihat pada akun guru. Dan siswa lain tentunya dapat mengakses diskusi ini. Jadi, siswa-siswa yang lain dapat memberikan tanggapan terhadap diskusi atau tanggapan yang disampaikan oleh teman-temannya. Sini interaksi antara peserta didik dapat terjalin. Ini latihan pemahaman. Nah, ini latihan pemahaman yang diakses oleh siswa. Ini sebagai contoh, ini kita masuk. Siswa akan diarahkan ke Google Form. Ini tinggal diisi namanya. Tadi berikutnya. Nah, ini soal-soal pemahaman materi pada pertemuan 1. Siswa langsung dapat menjawabnya dengan memilih pada pilihan yang disediakan dan mengirim jawabannya. Jawaban siswa ini akan langsung terekam di akun Google. Nah, ini adalah LMS model yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Demikian sedikit pembahasan bagaimana penggunaan LMS model sebagai media dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Nah, itu tadi sedikit gambaran bagaimana menggunakan LMS model dalam pembelajaran jarak jauh dan apa saja yang dapat diberikan melalui LMS model. Demikian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.